Mungkin sebelum ja, kita ke sesi tanya jawab, insya Allah. Dus als jullie nog vragen zometeen voor degene die Nederlands spreekt, dan insya Allah ga ik of een van ons proberen te vertalen. En kemudian untuk bapak-bapak, ibu-ibu, apabila ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya juga ada pertanyaan, Ustaz. Ini kebetulan karena lingkungan kita ya, lingkungan kerja, mungkin dari yang lain juga sama. Itu kayak Ustadz tadi bilang, Ustadz mengatakan tentang Al-Quran itu dari Allah, malaikat Jibril ke Muhammad. Ya. Kemudian bagaimana itu tidak logis. Kalau misalkan mereka tidak yakin dengan adanya malaikat dan Tuhan, bagaimana mungkin saya percaya itu bukunya dari Tuhan. Jadi yang jelas image di mereka itu, saya sering mengatakan image di mereka itu bilang itu karyanya Muhammad. Ya. Dan tidak mungkin, bagaimana mungkin ada obrolan dari atas yang tidak kita kok bisa masuk ke Muhammad seorang manusia. Dan ya mungkin itu hal yang satu. Kemudian pertanyaan kedua mengenai Tuhan, Ustaz ya. Jadi ada sesuatu hal diciptakan oleh Tuhan. Misalkan ada yang menanyakan, yang menciptakan Tuhan itu siapa? Ya. Terima kasih. I see. Jawaban yang pertanyaan terakhir itu udah saya jawab banyak ada satu podcast 1,5 jam saya jawab pertanyaan itu doang tuh. Yang nyiptain Tuhan siapa? Sama artis Ari Untung, Mas Ari Untung. Ada itu. Siapa yang mengadakan Tuhan itu? Cari Nuruddin, siapa yang mengadakan Tuhan? YouTube kasih jawaban nanti. 1,5 jam itu. Oke, nanti saya akan jawab secara ringkas tentunya. Pertanyaan pertama dulu. Bagaimana orang tahu ini dari Tuhan sementara dia belum percaya sama malaikat? Begini Pak, tahapan awal sebelum bilang Quran ini buatan Nabi Muhammad atau bukan, harus kita itu membuktikan terlebih dulu Tuhannya ada beneran apa kagak gitu loh. Gak bakal selesai saya bicara ini Quran dari Tuhan atau bukan, sementara orang yang saya ajak bicara gak percaya Tuhan, gak usah ngomong sama dia. Percuma saja, ya kan? Orang dia gak percaya Tuhan kok sejak awal. Ya kan? Tahapan awalnya kamu percaya Tuhan atau enggak? Oh enggak, yaudah kita debat di sini dulu. Selesaiin ini dulu. Kalau dia kekeh berpendapat Tuhan tidak ada, Bapak nggak usah capek-capek bilang Quran buat firman Tuhan. Orang sejak awal dia nggak percaya Tuhan, percuma juga diajak debat. Begitu paham maksud saya? Setelah debat 5 jam misalnya, sampai kesimpulan ya ada Tuhan. Bahkan ada itu seorang sarjana barat, itu saya pernah baca bukunya Anthony Flew. Anthony Flew itu dia seorang intelektual, dulunya itu orang ateis, bikin buku yang membela ateisme. Di usia sekitar 80 tahunan dia ketemu sama Tuhannya. Baru nemu Tuhan di usia 80 tahun. Tapi dia nggak percaya agama. Itu namanya deisme, paham deisme di barat itu berkembang. Orang percaya Tuhan, percaya alam ini ada yang nyiptain lah kira-kira begitu. Tapi nggak percaya yang namanya wahyu, syariat, nabi, kitab suci, nggak percaya begitu. Itu contohnya kayak Anthony Flew. Atau filosof-filosof misalnya, atau Paul Davies, seorang saintis, atau misalnya Voltaire, atau siapa lagi yang penganut deisme itu, Isaac Newton mungkin barangkali, Allahu a'lam. Dia seorang saintis terkemuka kan. Jadi pertama-tama harus dibuktikan dulu Tuhan ada dong secara rasional. Oke, Tuhan sudah dibuktikan. Pertanyaan lanjutannya adalah pertanyaan mungkin nggak Tuhan yang sudah kita buktikan keberadaannya ini mengabarkan sesuatu kepada hambanya? Mungkin nggak? Secara logik mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Apa? Kalau dia mengatakan tidak mungkin, kenapa? Saya mau tahu alasannya kenapa. Karena secara logik mungkin saja. Apalagi Tuhan ini kan mencipta alam semesta. Saya sering kasih logika begini Bu. Ibu, mana yang lebih bagus? Seorang desainer yang katakan membangun masjid ini, kemudian dia meninggalkannya tanpa merawat. Atau orang bangun masjid sambil bikin pengurus, kemudian dirawat, ada marbotnya, ada bagian ini, bagian. Mana yang lebih sempurna Pak? Yang ngurus atau yang membiarkan? Bagus. Tuhan sudah menciptakan alam. Masa dia biarkan begitu aja? Diurus dong alamnya, ya nggak? Oh, lihat. Cara Allah mengurus alam itu dengan apa? Dengan mengambil sebagian dari hamba-hamba pilihannya
untuk menyampaikan pesannya. Tolong sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa kejujuran itu baik, kemaksiatan itu buruk. Sampaikan kepadaku ada alam namanya sorga, ada neraka. Sampaikan kepada hambaku A, B, C, D. Itu mungkin nggak Pak secara logik? Dengan apa yang tadi saya, dengan analogi yang tadi saya sebut mungkin? Sangat mungkin kan? Sangat mungkin kan? Itu tahapan 2 tuh. Oke, Anda mengatakan mungkin, Tuhannya sudah Anda sebut ada, dan Tuhan mungkin menyampaikan pesan ke hamba-hambanya. Pertanyaan ketiga selanjutnya. Mungkin nggak wahyu itu diterima oleh seorang nabi? Ya mungkin aja, apa nggak mungkinnya coba? Allah bisa saja melahirkan kemampuan yang luar biasa dalam diri seorang nabi sehingga dia bisa menerima pesan-pesan Tuhannya. Apalagi Nabi Muhammad yang sejak awal rekam jejaknya itu berbudi pekerti luhur, jujur, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, tidak pernah menyembah berhala, lebih layak. Ya kan? Nah, kalau sudah sampai di situ tinggal buktiin aja Pak, bener gak Nabi Muhammad ini seorang nabi? Tuh, lihat tahapannya tuh. Tahapan logiknya tuh. Dari mulai Tuhan, kemudian kemungkinan wahyu, kemudian menguji ini orang yang bernama Nabi Muhammad ini beneran nabi apa enggak. Diuji berdasarkan data-data yang kita miliki. Sejarah hidupnya. Kita kalau pengen nguji ini jujur apa kagak tuh lihat sejarah hidupnya kan Bu, ya enggak? Track recordnya gitu loh. Dilihat track recordnya. Oh, sejarah hidupnya lengkap. Orangnya jujur, tidak pernah berbohong. Ada nggak bukti kenabiannya? Dia ngaku sebagai nabi nih. Ada nggak bukti kenabiannya? Ada. Al-Quranul Karim. Tuh lihat. Tanpa harus percaya malaikat dulu, nggak jadi masalah. Malaikat belakangan. Karena dikabarkan dalam Al-Quran ada namanya malaikat, kita percaya. Belakangan nggak jadi masalah. Tapi Anda debat dulu dengan saya, itu yang bernama Muhammad tuh beneran nabi apa kagak gitu loh. Secara rasional. Berdasarkan data-data yang kita miliki menyangkut kehidupannya, rekam jejak kehidupannya, bukti kenabian dan seterusnya. Kalau sampai pada kesimpulan, ya dia adalah utusan Tuhan, maka otomatis yang namanya malaikat, surga, neraka, hal gaib itu mau tidak mau kita harus percaya. Karena itu utusan Tuhan. Tuhan gak mungkin bohong. Selesai itu. Dari atas sampai bawah. Masuk Islam ujung-ujungnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah selesai. Itulah inti agama Islam. Pertanyaan kedua. Jelas apa ya? Jelas nggak? Oke. Kalau belum jelas nggak apa-apa. Kita dialog lagi. Ada mungkin barangkali Bapak. Ya, harusnya begitu. Kasih ibu-ibu apa lagi? Pertanyaan kedua, siapa yang menciptakan Tuhan? Itu pertanyaan sebenarnya nggak logik kalau menurut saya. Kenapa? Lihat, kita analisis itu pertanyaannya secara logis. Siapa yang menciptakan Tuhan? Ketika Anda mengatakan siapa yang menciptakan, Anda sudah mengasumsikan sejak awal bahwa sosok yang namanya Tuhan ini diciptakan, ya enggak? Dan itu enggak logik. Kalau sesuatu sudah diciptakan, namanya bukan Tuhan, itu namanya ciptaan, bukan Tuhan. Betul nggak Pak? Kan? Itu namanya makhluk. Kalau sudah diciptakan, namanya makhluk, bukan Tuhan. Iya, Anda seolah-olah ingin menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Satu namanya Tuhan, dan sesuatu itu disebut Tuhan kalau dia nggak diciptakan sama yang lain. Sementara Anda mengatakan siapa yang menciptakan. Seolah-olah dia pengen nanya begini. Siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak mengalami keterciptaan? Masuk akal gitu? Kalau saya bertanya siapa yang bikin ini, siapa yang bikin itu, siapa yang menciptakan itu, logik karena dia itu bergantung sama yang lain, ya kan? Lah iya, siapa yang bikin baju ini? Bapak nanya ke saya begitu. Karena baju ini pasti ada yang buat dan bergantung sama yang lain. Yang kita sebut sebagai Tuhan, Tuhan itu nggak bisa disebut sebagai Tuhan selama dia punya ketergantungan sama yang lain. Karena kalau udah tergantung sama yang lain, sama dengan makhluk dong kalau begitu. Gak ada something spesial gitu loh. Ya udah, sama dengan makhluk, bukan Tuhan namanya itu. Lihat. Di sejak awal, yang namanya Tuhan itu tidak mungkin bergantung sama yang lain. Makanya Anda gak usah nanya siapa yang nyiptain dia. Karena kalau dia diciptakan, namanya bukan Tuhan lagi. Namanya makhluk. Bisa dipahami Pak? Sejak awal itu pertanyaan sudah kontradiktif dari awal itu. Makanya mau dijawab apa juga salah itu sebetulnya pertanyaan. Karena pertanyaannya udah salah. Jawabannya juga pasti salah. Pertanyaannya udah salah sejak awal. Lah iya kan? Pertanyaan kayak gitu tuh. Kayak pertanyaan gini. Di mana Tuhan? Di mana Allah itu? Kalau dia ada. Itu pertanyaan kalau dijawab itu jawabannya salah. Dijawab Tuhan ada di langit.
Oke, sebelum adanya langit Tuhan di mana? Di mana itu? Oh, di ars. Sebelum adanya ars di mana Tuhan? Ah, bingung kan? Ibu bingung jawab kan? Ayo di mana? Di samping kita yang mana, Bu? Kagak ada. Atau kalau di samping kita jadi makhluk dong, sama kayak makhluk ada di alam semesta, terikat dengan ruang dan waktu dong kalau begitu. Iya kan? Pertanyaan di mana Tuhan itu jawab udah salah, Pak. Karena pertanyaan di mana itu biasa kita ajukan untuk sesuatu yang bertempat. Ibu di mana? Di atas kursi, jelas tuh jawaban. Karena ibu sesuatu yang bertempat. Makhluk itu punya space, ya kan? Terikat dengan space and time, terikat dengan ruang dan waktu. Nah, yang menciptakan ruang dan waktu otomatis terbebas tuh dari yang namanya ruang dan waktu. Kalau ditanya Tuhan ada di mana, jawabannya apa? Tuhan ada dengan dirinya sendiri. Dan itu pertanyaan salah. Pertanyaan di mana itu hanya dikaitkan dengan sesuatu yang memang bertempat. Tuhan gak bergantung sama tempat. Berarti salah itu pertanyaan. Kecuali kalau dimaksudkan pertanyaan di mana itu bukan menanyakan tempat, tapi pertanyaan tentang kedudukan. Secara maknawi. Di mana penghormatan kamu terhadap orang tua kamu itu? Tuh lihat. Saya ketika nanya kayak gitu, nanya tempat bukan? Bukan. Nanya apa? Nanya kedudukan. Boleh jadi ada pertanyaan aina di mana maksudnya bukan menanyakan tempat. Tapi menanyakan kedudukan. Karena Tuhan mustahil bertempat. Itu pertanyaan salah. Sama kayak salah pertanyaan sejak kapan Tuhan itu ada? Pertanyaan sejak kapan hanya relevan untuk sesuatu yang berwaktu kan? Sejak kapan saya ada? 19 Desember 1994 itu jawabannya. Kalau ada sejak kapan saya ada? Bapak juga ada jawabannya. Karena Bapak terikat dengan waktu, ada permulaannya. Tuhan kan gak ada permulaannya. Nah, Tuhan gak ada permulaannya, berarti gak sah kita tanyakan sejak kapan dia ada. Gak ada kapannya Tuhan itu, memang dia ada dengan dirinya sendiri. Kok begitu Ustaz? Iya, karena dia pencipta. Bukan sesuatu yang diciptakan dan bergantung sama yang lain. Dia harus beda dengan makhluknya. Kalau makhluk bertempat, dia tidak bertempat. Kalau makhluk ada permulaan, dia tidak ada permulaannya. Itu namanya Tuhan. Kalau makhluk diciptakan, Tuhan mustahil diciptakan karena dirinya sendiri. Oh, udah bahasa orang kampus kalau udah begini. Oh, riwe kan? Gimana? Memang pertanyaannya udah berat, Pak. Mau saya sederhana kayak gimana coba itu? Ayo coba. Itu udah paling sederhana itu. Nah, nanti direkam, diulang lagi tuh. Menit kesekian. Oh, baru enggak. Mana? Tapi pertanyaan tadi dikatakan salah. Yang mana? Pertanyaan yang tadi bukan untuk Tuhan itu yang kita ucapkan. Iya, pertanyaan yang salah. Tapi pertanyaan seperti itu tidak memungkinkan untuk bisa ditanyakan oleh anak-anak kecil. Iya. Tuhan itu siapa? Tuhan itu di mana? Bagaimana cara menceritakan Jawab. dengan Anak kecil bagus sih. kita kan bahasanya terlalu tinggi Iya. Benar. Iya. Kalau anak-anak bagaimana? Iya, nih gini. Cara gampangnya gini, Bu. Nah, yang menciptakan kita itu beda dengan kita. Saya kira gampang itu. Untuk satu dulu mencerna itu. Yang menciptakan kita itu beda dengan kita. Anak kecil akan ngomong apa, Bu, kalau tanya begitu? Bedanya di mana, Ustaz? Hah? Bedanya apa? Enggak. Ya bedanya apa itu kan belakangan nanti. Tapi untuk menerima logik yang tadi bahwa yang menciptakan kita itu harus beda dengan kita. Gini aja sekarang logik sederhana. Itu ada orang buat sesuatu. Yang dia buat tuh sama nggak dengan yang membuat? Lain. Iya, bagus. Lain kan? Artinya nggak ada cerita sesuatu dibuat terus sama dengan yang membuatnya. Betul nggak? Oke. Masih sulit bahasa saya? Enggak, bahasa sulit. Ibu lihat, itu ada orang bikin kue, bikin lukisan, bikin baju, bikin ini. Pernah terjadi nggak sesuatu dibuat, terus yang dibuatnya ini sama dengan yang ngebuat gitu? Ada nggak? Nggak ada kan? Pasti ada bedanya kan? Iya, maksud saya yang membuat sesuatu itu pasti beda dengan sesuatu yang dibuatnya. Paham? Gampang banget loh itu. Nggak. Andai kan nggak tahu, Pak, kayaknya anak kecil juga bisa ya? Bisa kan? Logik itu.
bahwa yang membuat itu beda dengan yang dibuat. Satu, Bu. Tuh, pelan-pelan, Bu. Nah, setelah dia bisa menerima kesimpulan yang membuat beda dengan yang dibuat. Pasti dia nanya, bedanya apa, Pak? Nah, baru dikasih jawaban. Satu, nak, kita ini butuh makan, butuh minum tuh, butuh hiburan, butuh tidur, butuh ini, butuh itu. Makhluk itu semuanya butuh. Yang menciptakan kita nggak butuh sama apapun. Nah, pelan-pelan tuh memang begini, Bu. Kalau anak kecil, jangan diharapkan puas 100%. Ibu salah juga. Kalau berharap anak kecil puas 100%, mustahil, Bu. Karena ini masalah pelik. Tahu nggak tugas ibu itu apa? Tugas ibu apa? Bukan meyakinkan 100% bagi anak-anak itu. Tapi ngasih jawaban yang benar. Dulu. Jawaban yang benar dulu. Kapan dia tertanam keyakinan secara mantap? Kalau udah dewasa. Paham nggak maksud saya, Bu? Ibu ketika mengajari masalah ini sama anak kecil, jangan berharap anak kecil 100% mengiyakan apa yang kita jelaskan. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah yang serius, kita sederhanakan, udah pasti ada aja sekian persennya tersisa itu, pertanyaan membingungkan itu. Karena belum saatnya juga dia mencerna itu. Orang dia belum balik kok, ya kan? Coba dia belum wajib sholat, belum wajib puasa. Ngapain ibu harus memaksa dia 100% harus paham? Gak usah. Yang penting kasih jawaban yang benar dulu, maksud saya begitu. Nanti ketika akil balik, dewasa, matang nalarnya, baru disuruh belajar akidah yang benar. Bisa. Karena sejak awal udah jawabannya udah benar dari orang tuanya, dia bisa memperkokoh itu dengan argumen, dengan dalil, dengan rincian ini, rincian itu, dan lain-lain. Nah, itu jawaban yang benar itu penting, Pak. Makanya orang tua itu berkewajiban ngasih jawaban yang benar. Itu jawaban kayak tadi benar tuh. Tuhan beda dengan kita. Bedanya apa? Makhluk butuh, Tuhan nggak mungkin butuh, nak. Karena dia menciptakan kita. Kan tadi kita bilang beda. Yang mencipta dengan yang dicipta. Tuh bedanya. Oke. Berarti Tuhan nggak makan ya? Ya, Tuhan tidak makan. Karena kita belum makan. Berarti Tuhan juga tidak bertempat. Iya, otomatis begitu dong. Kan kalau kita bertempat, kita butuh sama tempat, Bu. Nah, yang menciptakan kita, menciptakan tempat, masa butuh sama tempat juga? Nah, pelan-pelan. Lama-kelamaan ketika akil balik terbentuk itu keyakinan. Kalau bilang Tuhan ada sih gampang banget. Bilang Tuhan ada itu gampang banget, ya kan? Kita cukup sampel-sampel kehidupan sehari-hari. Nah, ada kebakaran, ada sebabnya. Ada botol minuman, ada yang buat. Ini gelas, ada yang jarum aja ada yang buat. Masa alam semesta nggak ada yang buat? Tuh, lihat. Terus menerus begitu. Dengan prinsip bahwa Tuhan beda dengan makhluk, maka bukan hal yang sulit untuk meyakinkan anak didik kita bahwa dia nggak butuh tempat, nggak berwaktu, berbeda, nggak punya bentuk. Itu pasti itu anak kecil tuh karena dia imajinasinya masih liar kan. Tuhan tuh bagi dia masih berbentuk, ada di langit gitu loh. Ya kan? Saya masih pernah itu dulu ibu-ibu nanya sama saya, Ustadz, anak saya cita-citanya jadi Tuhan katanya. Gara-gara apa? Waktu itu nanya sama ibunya, Mama, tuh Allah itu adanya di mana katanya? Allah itu ada di kejauhan sana, nah, ada di langit. Oh gitu. Aku pengen jadi Allah saja kalau begitu. Jawabannya salah, ibunya ngasih jawaban salah. Maka lahirlah kesimpulan yang salah. Tugas ibu, tugas bapak, kita semua ngasih jawaban yang benar dulu. Soal dia yakin 100% apa enggak, itu nomor sekian. Toh dia belum saatnya menerima itu. Nah, itu ibarat benih, Bu. Kalau jawaban yang betul ibarat benih. Kalau benihnya udah bagus, nanti tumbuh sendiri dia. Betul kan? Apalagi tanahnya subur. Maksudnya apalagi logika anaknya itu agak sedikit encer gitu. Nanti lama-kelamaan bisa itu. Saya sekarang bisa ngomong begini kapan coba? Bukan ketika SMP, bukan ketika SMA. Matang bahwa yakin tidak ada keraguan seujung biji kuku pun. Seujung biji kuku. Seujung kuku pun. Bahwa Tuhan itu ada, saya nggak ragu sama sekali setelah saya kuliah. Baca kitab ini, baca kitab itu, baca bukunya orang ateis, baca bukunya agnostik, baca buku ini. Dikomparasikan, oh nggak ada tuh mereka argumen yang bisa dipertimbangin tuh. Dulu waktu SMP, ya saya masih ngikut-ngikut aja. Ibu nggak usah, yang SMP aja masih, nggak usah berharap kalau anak masih 5 tahun, 6 tahun, yakin 100% menyangkut akidah keagamaan yang diwajibkan dalam agama kita. Yang penting kita kasih benih.
Ibu kan kalau nanam kan pelan-pelan, dikit-dikit gitu terus supaya tertanam. Saya kira begitu ya PR-nya untuk anak kecil. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ya, Ibu, silakan. Silakan, Bu. Pak Ustadz, yang saya tanyakan mungkin agak menyimpang dari materi. Nggak penting nama saya. Apa dan bagaimana peranan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, termasuk binatang, dalam kehidupan beragama Islam, dalam agama Islam? Karena menurut saya alam semesta dan binatang apapun itu juga ciptaan Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengambil tindakan terhadap alam semesta, terhadap binatang di dalam pandangan agama Islam. Ya. Karena selama ini topik tentang alam semesta, tentang binatang jarang sekali dijelaskan dalam dakwah agama Islam. Padahal itu juga ciptaan Allah. Dan kalau saya salah, saya pernah membaca kalau binatang itu juga berdoa ke Allah. Berarti itu kan memang ada iman atau apa di dalam binatang itu. Maksudnya bagaimana kita beradaptasi dengan binatang, karena selama ini yang seperti saya lihat itu kita terlalu sedikit agak care dengan binatang, dengan alam semesta. Apa itu, sebentar Pak, jangan dipotong. Apakah itu juga dalam agama Islam dianjurkan untuk kita berperan baik dengan alam, dengan binatang? Sebab kalau dilihat saya, terutama yang bukan non-Islam, itu justru yang betul-betul menjaga kelestarian alam. Pertanyaannya apa, Bu? Bapak, jangan dipotong. Ini lama sekali kan. Enggak apa-apa. Ayo, Bu, terus Bu lanjut, Bu. Iya, boleh, ayo. Tidak mau mendengar, silakan keluar. Boleh, Bu. Ayo, Bu. Bagaimana itu peranannya dalam agama Ya. Islam? Bisa saya jawab sekarang? Udah. Pak Maman, enggak sopan ya. Untuk memastikan pertanyaan Ibu tadi, apakah benar Ustadz binatang itu berdoa? Itu hal gaib kan? Harus kita verifikasi dari sumber yang terpercaya. Benar nggak? Sumber terpercaya yang ada di hadapan kita sekarang adalah Al-Quran. Al-Quran bilang, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini kecuali dia bertasbih. Bahasa Ibu tadi berdoa. Bertasbih. Walakin, tetapi la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak paham tasbihnya mereka. Tuh, jawaban Quran. Walhasil pertanyaan Ibu sudah terjawab bahwa binatang, bukan cuma binatang, Bu. Ini meja yang saya gunakan, kalau niatan saya betul-betul positif, mengajarkan pengetahuan, tempat yang Bapak tempati sekarang kelak akan bersaksi di hari kiamat. Ya Allah, fulan ibn fulan jam segini, tanggal segini, aku dipakai untuk menghadiri majelis ta'lim, bersaksi. Punya kehidupan yang kehidupan, tapi beda dengan kehidupan kita. Tidak punya roh memang, benda mati itu. Tapi dia itu punya, apa istilahnya kalau bahasa idrok. Idrok itu apa? Susah nerjemahinnya itu. Iya susah, ada istilah-istilah Arab untuk terjemahin saya bingung kadang-kadang. Jadi kayak semacam, kita katakan mungkin kesadaran ya, tapi kesadaran juga kesadaran versi manusia ya. Artinya dia tidak bergerak dengan dirinya sendiri kan, kalau misalnya benda mati itu tidak beda dengan hewan. Hewan dia punya kemampuan bergerak sesuai dengan instingnya. Pertanyaan Ibu tadi terjawab bahwa binatang itu makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Tuhan dengan caranya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Oke, sekarang bagaimana perspektif kita sebagai kaum muslim melihat binatang, melihat makhluk hamba Allah Subhanahu wa taala itu? Jelas semua difungsikan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ya. Binatang itu meskipun ada yang dibunuh untuk kepentingan perut manusia, tapi Ibu tahu nggak, dalam Islam itu
Menyembelih aja ada aturannya. Ketika kalian menyembelih, menyembelih secara baik. Nggak boleh itu digini-giniin, seolah menyiksa gitu ya. Harus langsung begini langsung. Itu sebagai bentuk kasih sayang. Karena memang hewan-hewan itu diperuntukkan bagi manusia. Itu tidak berarti kita kemudian menyiksa hewan itu dengan alasan dia buat kita. Enggak. Merawat tetap harus. Bahkan ada kisah ibu, kisah perempuan masuk neraka gara-gara menyiksa kucing. Ibu tahu itu kan? Jelas, kurang jelas apa itu agama Islam. Memuliakan hatta makhluk selevel binatang sekalipun. Ya. Bapak bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris untuk suami saya? I'm so sorry, my English is not so good. I need ChatGPT for translate. Lil asab, lakin atahadas bil Arabiyah. Kalau bahasa Arab saya bisa. Bisa bahasa Arab enggak? Coba bahasa Belanda, Pak Untung. Saya kalau bahasa Inggris karena nggak kepake, jadi perlu loading dulu. Ya tidak apa-apa, Pak. Nanti saya jelaskan. Nah, sip. Istri yang menjelaskan lebih afdol, ya nggak? Di kamar lagi ngejelasinnya kan? Jelas tuh. Ya, saya kira. Terima kasih. Mungkin, oh ya, Ibu yang di belakang ada pertanyaan. Tadi udah ngacung duluan di belakang. Oh itu ibu, terserah, sok. Itu ada speaker? Oh. Ada. Mikrofonnya. Biar lebih jelas. Assalamualaikum. Ustaz tadi menyambung pertanyaan tentang ibu ketika menjelaskan hal gaib tentang Tuhan kepada anak, dan saya ingin menanyakan, kita kan menikahnya dengan mu'alaf, dengan orang yang di sini itu sangat tantangan juga bagi kami yang perempuan-perempuan Indonesia, karena kan kami juga nggak belajar di pondok dan tidak bisa membaca Al-Quran seperti jenengan atau seperti orang-orang alim. Kadang ada pertanyaan yang misalkan begini Ustadz, cerita-cerita tentang Rasulullah itu nggak relevan untuk kehidupan sekarang. Kalau kita mungkin mendengar ceramah dari ustadz-ustadz di Jawa atau di Indonesia, kita bisa percaya. Tapi bagaimana hal yang sederhana biar pasangan kita itu juga, oh ini masih relevan kok. Karena misalkan tadi tentang cerita Nabi Musa atau cerita sejarah yang lain. Kemudian Ustadz, misalkan nih kita kan percayanya seperti tentang tuyul, kuyang. Lah, suami itu nggak percaya itu dan lebih percaya misalkan oh alien tuh ada atau ekstraterestrial itu ada. Kira-kira itu ada juga nggak sih Ustadz di Al-Quran? Dan ya itu tadi, ada relevansinya nggak Al-Quran itu dengan kehidupan sekarang, apalagi orang-orang Eropa tuh yang sangat logis sekali kalau dijelaskan gitu. Nah, yang ketiga, maaf rombongan Ustaz, kalau kita punya anak-anak remaja yang hidupnya tuh juga di lingkungan yang sangat bebas, bagaimana Ustaz caranya menjaga mereka selain tadi menanamkan iman, terus menjaga anak-anak ini biar nggak ini, misalkan mereka belajar tentang ateisme atau belajar tentang paham-paham yang lain, orang tua tuh khawatir kalau mereka nggak sampai di jalan yang benar. Itu saja Ustaz. Atur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertanyaan terakhir dulu ya, karena itu penting. Nih, Bapak tahu kenapa ada anak-anak muda yang ketika menginjak usia remaja, ketika masa puber itu mereka sampai meninggalkan agama, ya kemudian terpengaruh oleh pikiran-pikiran yang aneh dan seterusnya. Tahu nggak sebabnya apa? Karena anak-anak itu tidak dididik sejak awal untuk mencintai agama. Dia mengira agama itu sebatas kewajiban ritual, sholat, puasa, berzakat, kayak semacam perintah dari langit, kamu harus melakukan. Tidak diberikan spirit untuk mencintai agama itu sendiri. Lihat Pak, cara ngajarin Bapak ngajarin anak sholat gimana? Kalau Bapak ngajarin anak sholat, nah ada malaikat namanya Mungkar Nakir.
Nanti nanya kamu di kuburan. Kalau kamu nggak sholat, siap-siap kamu disiksa, dipecut dengan palu godam, kepala kamu retak. Wow, sholat langsung. Allahu Akbar. Bayangan dia neraka, mungkar nakir. Tapi coba pendekatannya, nak, Bapak kalau ngasih uang ke kamu tiap hari, kamu mau apapun Bapak beri. Kamu mau nggak berterima kasih sama Bapak? Oh, sudah jelas dong, lihat. Kesentuh batinnya. Rasa terima kasih. Kalau ada orang yang misterius, tidak pernah kamu kenal, datang ke pinggiran rumah kamu, dia ngasih pakaian, ngasih uang, ngasih jajan, kamu nggak pernah ketemu sama dia. Kalau kamu ketemu sama dia, mau nggak terima kasih? Jelas. Nurani manusia tuh. Pengen berterima kasih kan? Sholat itu adalah wujud terima kasih kita sama Tuhan. Pendekatannya beda kan Pak? Yang satu penyiksaan, yang satu rasa cinta. Tuh lihat. Bu, kalau pengen anaknya terjaga agamanya, sering-sering menanamkan rasa cinta menyangkut agama yang dianutnya. Terutama rasa cinta terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah tertanam rasa cinta itu, mustahil dia pindah agama. Udah cinta. Kenapa harus cinta Nabi Muhammad? Kenapa? Karena itu ringkasan dari agama Islam. Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Ringkasan, kalau pengen tahu Al-Quran berjalan di atas muka bumi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumber agama kita Al-Quran. Ya kan? Yang kedua adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliaulah yang Allah utus untuk menyampaikan agama ini, menyempurnakan agama ini. Menyampaikan sekaligus menyempurnakan. Saya katakan menyempurnakan karena agama beliau itu sudah disampaikan sama nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi itu semuanya agamanya sama, Pak. Beda syariat doang. Nabi Muhammad yang paling akhir gitu loh. Nabi Isa, Nabi Musa. Makanya ada, Bapak kalau baca Al-Quran, Nabi Ibrahim menyebut dirinya sebagai Muslim. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nasihat Nabi Ibrahim kepada anak cucu keturunannya. Kemudian Nabi siapa? Al-Hawariyin, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faqtul masyahirin. Washhad bi annana muslimun. Ada ungkapan begitu. Pengikut Nabi Isa menyebut dirinya sebagai muslim. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman. Nabi Yusuf doanya dalam Al-Quran, wafatkan aku sebagai muslim. Agama kita itu satu. Tadi Bapak pernah, kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah khulasat hadzal din. Itu ringkasan dari agama. Summary of Islam itu ya Nabi Muhammad itu. Kalau orang cinta kepada sosok yang membawa agama itu, mustahil Pak. Karena tabiat manusia kalau udah cinta dengan sesuatu gak mau lepas. Betul nggak? Gak mau lepas kan kalau sudah cinta. Makanya kalau bisa, ini di masjid, saya mendengar informasi suka ada sholawatan begitu ya. Itu secara sadar atau tidak Bu, ngefek sebenarnya. Kalau maulid itu jangan cuma sholawatan doang. Disebutkan biografi atau keteladanan Nabi Muhammad. Undang da'i, suruh dia bicara kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Anak kita suruh dengerin. Hidup di tengah masyarakat seperti apa Nabi Muhammad itu. Akhlaknya seperti apa. Bagaimana cara beliau berinteraksi. Itu yang jarang disebut dalam maulid-maulid itu. Anak kita suruh dengerin. Oke, nggak ada majelis begitu. Lewat YouTube. Ibu kalau buka YouTube saya, Sirah Nabi itu dari mulai episode 1 sampai 41. Belum selesai itu. Per episode sekitar setengah jam. Sengaja saya buat singkat-singkat. Karena orang zaman sekarang nggak suka yang panjang-panjang. Sukanya yang pendek-pendek. Yang penting masuk. Sekitar 41 episode dari itu belum selesai. Baru sampai peristiwa beliau hijrah. Itu tiap hari saya sama santri saya begitu. Karena saya yakin itu cara saya membekali agama mereka. Ini Nabi Muhammad itu. Muncul rasa simpatik yang dalam. Udah gak bakal kufur itu. Gak bakal kufur. Kenapa? Karena ikatan emosional sudah terbangun. Dengan sosok yang menjadi cerminan utama dari agama ini. Ya sudah. Tabiat manusia kalau cinta. Ibu kalau udah cinta sama suami gak Bu? Pengen pisah nggak? Nggak mau, kenapa? Karena saya sudah cinta. Anak-anak remaja yang sekarang kalau dicek Pak itu, cara metode pendidikan yang dia terima menyangkut agamanya, saya hakul yakin itu. Dia kurang pendidikan bagaimana menangkan rasa cinta terhadap agama itu. Kami diajari sama guru-guru kami untuk begitu tuh.
melihat Tuhan itu sebagai sosok yang dicintai terlebih dulu sebelum ditakuti. Melihat agama ini sebagai agama yang penuh dengan rahmat, bukan agama yang penuh dengan laknat. Kan? Sehingga muncul rasa simpati. Nanti kalau dia udah yakin bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penjaga, lama-kelamaan juga tahu Tuhan itu punya siksaan, Tuhan itu punya neraka. Itu belakangan nanti juga dia tahu. Tapi yang ditanam terlebih dulu benihnya itu rasa optimis, dikasih harapan. Nah, tabiat manusia suka dengan pemberian harapan, betul nggak? Iya begitu. Bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Jangan terus-menerus menyampaikan siksaan seolah-olah kita ingin menakut-nakuti begitu. Meskipun itu benar siksaan itu, tapi belum saatnya untuk anak-anak di usia remaja itu. Manakala rasa simpatik sudah tertanam, dia akan berjalan secara lebih mudah mengenal agama ini. Karena dia sudah cinta. Masuk akal kan? Itu. Perbanyak baca sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjaga kita dari kekufuran, Pak. Karena kalau kita sudah terikat emosional kita dengan Rasulullah membimbing kita secara ruhaniah, bukan secara jasadiah. Jasadinya ada di Madinah. Ya. Kemudian pertanyaan supaya saya bisa mengcover pertanyaan lain. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana menyederhanakan pesan ajaran Islam kepada suami gitu ya? Kira-kira tantangannya ya. Ya, itu PR Ibu. Ibu cari referensi saya, itu Ibu buka kanal YouTube saya atau podcast saya, itu rata-rata isinya begitu. Menyederhanakan persoalan-persoalan yang rumit-rumit. Ada orang nanya kayak tadi itu, bikin, ada orang undang. Ada podcast tuh yang ini tuh salah satu podcast yang hemat saya itu saya merasa itu salah satu yang terbaik. Sama Dr. Richard. Itu ada sama dokter yang terkenal itu, ada podcast saya beliau itu. Itu dia mencecar saya dengan pertanyaan. Dia orang Kristen, waktu itu masih Kristen ya. Cecar pertanyaan begitu dan saya harus menjawab secara spontan. Dan jawabnya harus hati-hati gitu. Dia nanya, mana yang lebih baik? Muslim yang jahat atau non-muslim yang baik? Kita kan kebanyakan mendingan yang muslim katanya walaupun jahat. Itu pertanyaan berbahaya, Pak. Kalau dijawab dengan jawaban yang salah bisa bikin orang sensitif terhadap agama. Pantesan orang Islam banyak yang koruptor itu. Yang penting kan iman doang bagi orang Islam katanya. Kan tuh jawaban salah bisa persepsi yang salah. Ibu sering-sering saya akidah, mau belajar akidah di YouTube, saya punya silsilah belajar akidah dari 29 episode. Bikin bukunya juga. Bukunya ada. Itu Pak Geri itu pesen. Saya nggak bisa bawa, beliau yang pesen. Berapa eksemplar gitu. Bukunya saya tulis. Saya buatkan rekamannya bagi yang malas baca. Per episodenya cuma 15, 17, 20. Sengaja singkat-singkat. Buat dunia akhirat. Orang malas baca, iya. Malas denger, iya. Ya udah, terserah lu lah kalau begitu. Ya kan? Mau gimana lagi? Mau dengar nggak mau, mau baca nggak mau, ya gimana lagi kan? Tugas kita. Di YouTube ada. Di YouTube bahasa Arab, saya bikin bukunya. Yang pengen belajar bahasa Arab, nggak cukup waktu buat mondok begini, udah gampang sekarang Pak. Saya udah bikin buku yang kaidah bahasa Arab, YouTube-nya saya buatkan lengkap. Cuma belum diupload semuanya. Apalagi nanti mungkin sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah ada. Mungkin ada tafsir Al-Quran yang gampang-gampang, buat pemula. Tapi gini ya Bu, Pak, pesan saya, sebelum menerima penjelasan agama dari suatu sumber, cek dulu, itu orang terpercaya apa kagak. Ibu kalau pengen pergi ke dokter, cek dulu kan ini keahliannya apa kan. Terus testimoni orang-orang ini apa gitu loh, keahliannya apa, spesialis apa ini orang ini. Nah kayak gitu. Lihat dulu orang belajarnya di mana, gurunya siapa, bagaimana keahliannya apa, bukti keahliannya apa. Udah. Dengerin. Banyak kan ustaz di YouTube itu yang emang beneran ahli, cuman nggak laku kadang-kadang yang ahli itu. Yang laku yang rada-rada Pak. Yang laku itu yang rada-rada, yang error-error. Yang kagak ada ilmunya kadang-kadang lebih banyak followersnya. Itu fitnah zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang begitu. Saya kira begitu ya. Kemudian apa tadi pertanyaannya Pak? Yang kedua itu. Relevansi misalnya kayak cerita Nabi Musa misalnya ya. Cerita Nabi Muhammad yang udah nggak relevan. Iya. Biasanya yang paling banyak disinggung itu kisah pernikahan Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Yang kalian nikah di bawah umur gitu, ya kan? Itu banyak orang-orang modern gak bisa nerima kenyataan itu. Tapi saya akan kasih penjelasan, ibu dan bapak gak akan bisa kecuali menerima semua itu. Nih lihat. Nabi Muhammad itu hidup
pada abad ke-6 dan ke-7. Di abad itu ada kebudayaan yang sudah pasti berbeda dengan sekarang. Betul nggak? Zaman tuh kayak gitu tuh Pak, berkembang. Iya nggak? Ibu tahu nggak? Sayyidah Aisyah itu sebelum dinikahkan dengan Nabi Muhammad itu sudah dilamar terlebih dulu sama orang namanya Mut'im ibn Adi. Dilamar terlebih dulu. Poinnya apa? Kalau terbukti dilamar terlebih dulu. Poinnya adalah pernikahan semacam itu di zaman itu, bukan zaman sekarang. Anda nggak adil melihat zaman masa lampau dengan perspektif orang zaman sekarang. Nggak adil dong. Iya, harus melihat budaya di suatu masa berdasarkan perspektif yang ada pada masanya, ya kan? Di masa itu pernikahan semacam itu lumrah. Buktinya apa? Saya ulangi, baca itu teks sejarah hidup Nabi. Sayyidah Aisyah sudah dilamar oleh orang namanya Mut'im ibn Adi, cuman dibatalin. Berarti Nabi bukan orang pertama dong. Lihat, artinya lumrah dong pasal kata lagu tiga itu. Satu. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah di sebuah riwayat disebutkan 6 tahun. 6 tahun versi orang dulu tentu tidak persis sama, Bu. Orang tahun dengan zaman sekarang. Di sisi fisiologis juga mungkin sudah berbeda kan? Ini masa lampau yang sudah 14 abad yang lalu, kita bisa mengimajinasikan itu. Berbeda kan? Udah begitu apa? Di riwayat yang lain, beliau itu menyebutkan apa? Dukhul itu mohon maaf, berhubungan badan. Itu ketika Sayyidah Aisyah usia 9 tahun, sudah matang. 9 tahun. 9 tahun versi dulu loh ya. Nah, kemudian yang gak kalah penting, Bu. Andaikan, ini saya berasumsi, andaikan itu pernikahan aib. Itu pernikahan aib, beneran aib. Tahu nggak orang yang pertama kali mengkritik Nabi Muhammad itu siapa? Kalau benar itu pernikahan itu aib, siapa coba yang pertama kali mengkritik, menjatuhkan Nabi dengan pernikahan itu? Siapa? Oh, Abu Jahal, bagus. Orang-orang kafir bernafsu ingin menjatuhkan kepribadian Nabi Muhammad, betul nggak? Ingin mendustakan. Kalau seandainya pernikahan itu aib beneran, udah pasti dibilang, Muhammad bukan Nabi, buktinya dia kawin di bawah umur tuh. Tuh, lihat tuh. Tapi ibu boleh cek, tidak pernah ada riwayat dari orang kafir yang menjelek-jelekan pernikahan Nabi Muhammad itu. Sebagai bukti apa? Bahwa orang kafir sekalipun melihat pernikahan itu sebagai yang lumrah. Di zamannya, bagus, that's point. Di zamannya. Masalah orang zaman sekarang apa coba? Mengukur standar orang dulu dengan perspektif zaman sekarang. Kan nggak adil, Pak. Saya mau nanya sama ilmuwan manapun, adil nggak itu kira-kira? Indonesia pada zaman penjajahan dengan Indonesia zaman sekarang, ya beda ceritanya. Anda membaca sejarah Indonesia dengan perspektif zamannya, ya kan begitu? Itu kaidah paling dasar dalam kita mengkaji sejarah. Justru keliru, itu namanya fallacy of historian. Dikenal dalam logika, seringkali orang itu mengukur masa lampau dengan perspektif orang zaman sekarang. Itu fallacy, itu sesat pikir gitu loh. Nggak benar itu begitu. Nah, berarti yang harus kita geser adalah perspektif kita. Kita harus ikutin budaya yang berkembang pada zaman itu. Orang-orang kafir mandang aib apa enggak itu? Oh, ternyata enggak. Ya berarti udah selesai. Ini sebagai untuk mengukuhkan apa lagi? Yang terakhir yang ingin saya tekankan itu kritik-kritik terkait pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah itu munculnya belakangan, Pak. Dari orang-orang luar. Di kitab-kitab kita hampir nggak ada. Karena kenapa? Orang dulu nggak ngebayangin itu sebagai sebuah aib gitu loh. Itu biasa-biasa aja. Muncul orang zaman sekarang, perspektif sama kayak poligami, Bu. Poligami di zaman era itu, orang lebih dari 4 itu banyak. Nah, sekarang kalau boleh saya tekankan, yang sunnah itu bukan poligami, tapi monogami. Ya, saya ulangi nih. Yang beneran sunnah itu monogami, bukan poligami. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang Ibu, tapi saya harus mengatakan sebagaimana ada. Kenapa? Ibu, nih, salah satu alasan Ibu membungkam suara suami kalau pengen poligami. Kalau pengen dia poligami dengan alasan sunnah Nabi, kasih tahu. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, usia beliau 25 tahun. Sayyidah Khadijah berapa, Bu? 40 tahun. Selama menikah dengan Sayyidah Khadijah, 25 tahun tidak pernah menikahi perempuan manapun. Itu istri pertama loh.
Artinya apa? Keteladanan awal. Sunnah Nabi yang real, yang otentik itu mengajarkan kesetiaan, bukan gonta-ganti pasangan. Nah, senang. Ih, coba direkam sih Ibu mah. Kalau direkam itu di shot, udah. Dah, suaminya gak bakal bisa ngomong lagi itu. Sunnah Nabi enak aja. Nabi Muhammad gak pernah nikah sama perempuan lain. Iya, bagus. Itu intinya disalahgunakan. Kenapa saya bilang disalahgunakan? Karena faktanya Nabi Muhammad itu ketika poligami, pertimbangannya bukan dorongan syahwat. Karena kalau beliau menikah dorongannya syahwat, niscaya istri pertamanya adalah seorang perawan. Betul nggak? Iya dong. Orang ganteng, tampan, dikenal jujur, terpercaya, terhormat. Ngapain gitu kan nikah dengan perempuan yang lebih tua? Nah itu ngajarin sama umatnya. Bahwa pernikahan yang benar itu jangan sampai dorongannya syahwat. Tapi dorongannya adalah pertimbangan yang lebih ideal. Selain syahwat. Itu ya. Istri kedua Nabi tahu siapa namanya? Ibu tahu kan Sayyidah Aisyah, ya enggak? Ada riwayat yang menyebutkan sebelum dengan Sayyidah Aisyah belum menikah perempuan namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah seorang janda. Seorang janda. Cek itu istri-istri beliau itu. Kemudian menikah setelah Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah. Tahu Sayyidah Hafsah kenapa dinikahin? Nih, dengar itu. Sayyidah Hafsah kenapa dinikahin? Putrinya Sayyidina Umar ibn Khattab. Khalifah kedua. Putrinya Sayyidina Umar. Dinikahin Nabi kenapa? Ceritanya begini. Sayyidah Hafsah ini punya suami namanya Khunais, wafat di peperangan Uhud. Sayyidina Umar sebagai ayah merasa empati sama putrinya. Kasihan. Ditinggal masih usia mungkin 20 tahunan lebih kira-kira begitu. Tapi janda, ditinggal sama suaminya. Ditawarkanlah oleh Sayyidina Umar itu kepada Abu Bakar dan Utsman untuk menikahi putrinya. Abu Bakar gak mau, Utsman gak mau. Nabi karena punya rasa iba, melihat ini putri dari sahabat terdekatnya Umar bin Khattab, dinikahin sama Utsman gak mau, sama Abu Bakar gak mau, sama ini gak mau. Akhirnya beliau yang maju. Untuk apa? Mempererat hubungan keimanan dengan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Setelah apa itu? Setelah ini nggak mau, itu nggak mau. Kalau suami-suami ibu, kalau poligami bukan begitu. Mau kagak mau, dicari alasan supaya mau, iya nggak? Lihat kan? Tuh lihat. Motivasinya bukan syahwat Nabi itu. Menikah dengan saya Ummu Salamah, Maimunah, Juwairiyah. Siapa lagi? Ummu Habibah dan istri semuanya janda. Pertimbangannya kemaslahatan dakwah Islam. Saya mau nanya, ada orang poligami misalnya kepada dakwah Islam? Bungkusnya doang, iya dakwah Islam. Kayak film Walid itu Pak, film Walid yang Malaysia itu yang terkenal itu. Ada kan, ada film itu kan? Oh, itu bungkusnya doang kayak begitu. Hakikatnya mah untuk pelampiasan syahwat. Tapi saya mau bilang poligami itu boleh, nggak boleh diharamkan. Itu syariat Islam juga. Itu sebagai solusi. Bagi apa? Bagi pasangan-pasangan yang mengalami kendala dalam hidupnya. Yang serius. Suaminya pengen punya keturunan. Istrinya nggak bisa. Misalnya. Kemudian apalagi? Setelah dicari beragam solusi nggak bisa lagi. Islam ngasih solusi. Terus begini, mohon maaf. Ada tipe-tipe laki-laki. Ini mohon maaf ya Bu. Saya harus ngomong begini. Yang hiperseks. Ada tipe-tipe laki libidonya tuh di atas rata-rata gitu loh. Nah, mungkin kalau seandainya di poligami dilarang secara mutlak, dia akan berzina pada akhirnya. Kalau istrinya meridhoi, ya ahlan wa sahlan. Itu kan poligami itu. Tapi yang saya saksikan, poligami itu sering menjadi bencana rumah tangga. Anak-anaknya bersengketa masalah warisan, ya kan? Hilang rasa cinta sama orang tuanya, bapaknya dilaknat, ibunya dicaci maki. Harta warisannya kemana-mana, hancur keluarga gara-gara satu orang perempuan itu. Makanya kalau saya udah bertekad. Kalau saya nggak mau poligami itu. Nggak kuat saya. Hidup kita itu udah banyak bebannya Pak. Ujian hidup kita udah dari mana-mana. Satu aja udah pusing gitu kan. Namahi dua ngapain? Ngesriut gitu. Hijaunya ngesriut. Terkuat. Mual kuat. Udah gimana lagi sadar diri. Kalau pertimbangan. Pokoknya kalau pertimbangan urusan syahwat itu biasanya nyesal ujung-ujungnya itu. Kalau pertimbangan syahwat itu. Kayak begitu tabiatnya. Itu sunnah Nabi. Jadi harus paham. Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu dipahami secara holistis, secara menyeluruh. Nggak bisa sepotong-sepotong. Dilihat Nabi punya istri banyak, sunnah Nabi punya istri banyak. Nggak begitu bos. Yang pertama dulu siapa yang diteladankan itu? Oh, kesetiaan 25 tahun. Bukan angka yang sebentar 25 tahun itu. Itu kesetiaan yang nyata itu.
Bahkan sampai setelah Sayyidah Khadijah wafat, Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat dikisahkan cemburu karena memang sering menyebut nama Khadijah. Saking apa? Saking setianya. Nama istrinya itu meskipun lebih tua, itu ibunda kita, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Itu masih disebut-sebut oleh bibirnya yang mulia. Saking setianya. Nah, yang poligami itu kesetiaannya selevel apa? Ayo, sunnah Nabi itu, Bu. Kesetiaan itu sunnah Nabi. Beneran saya ngomong kan? Iya. Kalau poligami, iya jelas harus adil. Harus adil. Nah, yang adil sekarang susah kan? Makanya gak usah poligami. Gak usah poligami. Udah mah hidup di perantauan susah, banyak cobaan, nambah bini. Cari penyakit, bagus Bu. Cari penyakit orang kayak begitu. Itu beneran, serius ya. Cari penyakit. Udah banyak data-datanya, bukti-buktinya udah banyak. Saya kadang-kadang menyaksikan langsung di keluarga-keluarga kayak begitu. Hancur sehancur-hancurnya. Gara-gara syahwat yang tidak terkendali itu. Puas lah. Kagak jadi. Ada hikmahnya ibu gudang saya kan. Ibu ada hikmahnya gudang saya. Bapaknya kagak jadi poligami loh. Jadi penyakit Pak. Sampai jam berapa ini Pak? Ini jam 9 lewat. Ya. Ini udah 9. Ya. Bukan dukun pijat Pak ya. Itu apa itu termasuk syirik Pak? Baik, saya minum dulu. Udah itu ada pertanyaannya? Ya. Closing ya. Pertanyaan akhir nih. Oke. Ada sebuah hadis ini diperselisihkan sebetulnya. Bahwa man atakahinan, siapa yang datang ke seorang dukun, kemudian dia membenarkannya, faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Maka dia telah ingkar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa membenarkan omongan dukun yang terbukti bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Itu kata kunci. Saya ulangi. Membenarkan omongan dukun yang terbukti bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Misalnya begini. Dukunnya bilang membolehkan perzinahan. Syariat Nabi Muhammad mengharamkan perzinahan. Ibu lebih membenarkan omongan dukun ketimbang omongan Nabi. Itu jelas kufur. Ya. Kalau memang menyangkut informasi yang terbukti bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Jelas? Sekarang pertanyaan lanjutannya, bagaimana Pak Ustadz kalau cuma membenarkan dukunnya bilang, itu laki-laki kamu bakal poligami? Nah, itu kan pertanyaannya. Oke. Kalau sebatas percaya yang tidak menodai keyakinan bahwa Allah lah yang mentakdirkan segala sesuatu. Ya. Kan ada orang-orang sebenarnya dia mau percaya sama dukun tapi hakikat terdalamnya dia nggak mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala hanya saja karena kelemahan iman. Kelemahan iman. Bukan karena dia mengingkari putusan Tuhan. Bukan karena dia mengingkari takdir Tuhan. Beda kan Bu? Orang percaya dukun dan mengingkari takdir Tuhan. Kufur. Tapi orang ada percaya sama takdir Tuhan. Cuma karena imannya lemah. Dia masih percaya sekian persen sama omongan dukun. Itu nggak sampai kafir. Iya. Tapi apakah itu boleh? Tidak boleh. Bagus. Saya mengatakan tidak kafir bukan berarti boleh ya. Maksud saya itu salah. Ini prinsipnya kita sepakat. Membenarkan omongan dukun salah besar. Tapi kafir apa enggak gitu loh. Nah itu pertanyaan harus diteliti itu. Gak boleh gampang mengkafirkan. Ya karena orang membenarkan itu kadang kasusnya beda-beda kan. Ada dia membenarkan ya sebatas kayak budaya aja. Kayak di kampung saya kayak gitu tuh. Dukun ngomong begini percaya aja. Tapi kalau ditanya, kamu percaya nggak? Yang mentakdirkan itu Tuhan. Percaya. Di hati terdalamnya percaya. Cuma karena pengaruh budaya atau iman yang mungkin menipis. Akhirnya dia kayak ngasih tempat buat kepercayaan pada dukun itu. Nah, kalau sampai meyakini Tuhan itu tidak menetapkan sesuatu, diingkari takdirnya, percaya kepada dukunnya, mengingkari ajarannya, wah itu baru jelas kufur. Tapi kalau sebatas kayak ya pengaruh budaya semacam itu, ya itu kita katakan salah.
kita katakan itu sesat, itu katanya tidak benar. Dukun itu rata-rata bohong bu, sebenarnya. Dukun itu rata-rata bohong sebenarnya. Iya serius. Sekarang udah banyak tuh, mohon maaf ya, di konten kreator itu yang membongkar trik-trik dukun itu udah banyak bu. Makanya saya heran kalau abad 21 kayak begini, apalagi di Eropa misalnya, masih percaya sama dukun kayak begitu. Dulu saya terus terang aja Pak, saya hidup kecil di lingkungan kampung dan masyarakat saya percaya betul sama dukun itu, dan saya pun percaya. Artinya percaya dalam level tadi itu ya, pengaruh budaya. Bukan berarti mengingkari takdir Allah, enggak sampai begitu. Tapi kita terpengaruh, semacam terpengaruh. Percaya kalau ini dibunuh dengan cara-cara yang mistis begini, percaya. Setelah itu saya kuliah ke Al-Azhar, ketemu sama ulama akidah, pakar akidah, kemudian ulama-ulama yang betul teruji keilmuannya. Kesimpulannya apa? Jin itu makhluk yang sangat lemah. Dia nggak punya kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan manusia. Kita ini secara fisiologis aja lebih kuat dari jin loh Bu. Jin itu makhluk halus. Bapak tahu makhluk halus? Nih, kopi itu aromanya itu aroma halus kan? Ya kan? Itu kalau misalnya apa kekuatannya coba dari barang halus kayak begitu? Apa kekuatannya? Jin itu tahu nggak Ibu makanannya apa? Dia itu memakan sisa-sisa aroma makanan hasil tulang-tulang manusia. Aromanya. Dia itu makan aromanya. Makan aromanya. Kita makan daging, tulangnya, malam-malam jin itu makan bukan tulangnya. Tulangnya mau utuh. Karena itu makhluk halus. Secara fisiologis dia itu kalah jauh ketimbang kita. Makanya itu pengaruh budaya lagi-lagi kan. Tapi tidak adanya Pak, jin itu bisa melihat kita nggak bisa melihat jin. Iya, kelebihannya begitu. Puyeng kita kalau bisa ngeliat jin kan, nggak bisa kerja tuh. Itu sebagai rahmat Allah buat kita Bu. Rahmat Allah buat kita. Ditutup. Gini, itu kenapa Bu ditutup? Saking kagak pentingnya. Saking gak pentingnya, nggak usah dilihat gitu loh. Makhluk lemah itu. Makhluk lemah. Definisi jismun latif yatasyakkal bi ashkalin mukhtalifah. Jismun latif khuliqa min nar yatasyakkal bi ashkal mukhtalifah. Definisi jin. Jisim atau badan halus. Jadi makhluk halus jin itu. Bukan makhluk padat kayak kita. Dia bisa nonjok, kalau nonjok itu langsung buk. Itu mah kita itu. Jin nggak bisa begitu. Makhluk halus, dia itu lemah. Yang bisa mengubah bentuk dengan bentuk yang beragam tercipta dari api. Itu jin. Itu yang saya pelajari di ilmu di kitab-kitab para ulama itu. Nah yang sering menjadi dongeng-dongeng masyarakat, ada orang kesurupan. Ternyata itu ada penjelasan ilmiahnya, kadang-kadang masalah psikologis sebetulnya. Saya dulu waktu di pesantren Bu, saya kan ngurus pesantren ya. Pernah ada santri bilangnya kesurupan. Ngamuk begini-begini. Saya kumpulin semua santri, saya bilang begini. Pokoknya kalau ada yang kesurupan lagi, saya akan langsung ambil air got, saya siram langsung pakai air got ketika itu juga. Bodoh amat urusan jin atau bukan. Sampai sekarang Bu nggak pernah ada yang kesurupan lagi. Pada takut kan? Kadang-kadang cari sensasi itu. Cari sensasi. Memang ada masalah kejiwaan itu kayak begitu. Masalah kejiwaan. Yang repot apa? Orang terlanjur percaya. Dia kadang mengeluarkan uang banyak ke dukun ini, ke dukun itu. Hasilnya nol. Duitnya habis. Gara-gara kepercayaan yang salah ini. Makanya penting belajar akidah itu Pak. Nah begini akidah yang benar saya kasih tahu. Jin itu makhluk. Ada. Karena informasinya dari Al-Quran. Al-Quran terpercaya bukan dongeng. Nah, tapi wajib nggak percaya dengan kasus per kasus ini katanya dibunuh jin, ini katanya disantet, nggak wajib. Kita hanya diminta percaya jin itu ada, selesai. Bahwa dia melihat kita tidak melihatnya harus dipercaya karena itu ada dalam Al-Quran. Segala hal yang terkait dengan Al-Quran itu wajib dipercaya. Kasus per kasus itu yang suka didongengin sama orang Indonesia nggak wajib percaya. Iya, serius. Saya kira begitu ya. Oke, doanya nih dengerin nih. Cukup baca doa ini. Ayat kursi setelah selesai sholat jangan ditinggalin. Ya, serius. Kemudian ketika menemui tempat-tempat yang diduga persemaian jin, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim, atau baca doa yang diajarkan oleh Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lari itu jin itu. Bahkan kata guru saya begini,
baca ta'awuz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu kabilah jin itu bisa terbirit-birit saking lemahnya. Cuma kita ini terdoktrin sama dongeng dan budaya itu loh di tempat kita itu terwariskan secara turun-temurun. Dulu orang tua kita ngedongengin ada apa namanya kolong wewe, ada sumber bolong supaya kita tuh nggak keluar malam, Pak. Ditakut-takuti supaya nggak keluar malam. Ternyata jadinya itu terwariskan turun-temurun. Dongeng-dongeng begitu itu. Padahal aslinya jin itu ya kayak begitu. Jin itu kayak begitu. Dan saya sangat apresiatif itu. Ada konten-konten kreator membongkar trik-trik dukun itu. Ternyata benar, rata-rata bohong dukun itu. Dan berapa banyak juta, saya nggak bilang ribuan guys, juta orang Indonesia dibohongin sama dukun itu. Terutama di masyarakat kita itu. Dan memang nggak ada keharusan percaya sama begituan. Kita diminta percaya malaikat ada, jin ada, surga neraka ada. Segala rinciannya kalau disebutkan dalam Al-Quran, hak, benar itu. Nggak boleh kita ragu. Adapun cerita-cerita dongeng masyarakat yang berkembang, kita nggak wajib percaya karena itu sandarannya bukan agama, tapi budaya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Percaya wajib Roro Kidul? Percaya Roro Kidul wajib hukumnya? Nggak ada di wahyu, nggak ada di hadis, nggak ada di Quran. Ini dari mana itu? Dongeng orang Indonesia. Saya cukupkan demikian ya. Untuk yang lain semuanya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan kita, mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya terakhir, ingat beragama itu tidak cukup dengan semangat, tapi harus dibangun di atas keilmuan yang tepat. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu dengan doa. Oh iya. Terima kasih. Bedankt allemaal. We hebben net gehoord over kort alhamdulillah heel veel verhaal eigenlijk over waarom geloven wij onzichtbaar dingen. Maar inshallah staat eigenlijk op de website en op de YouTube. Dus als jullie misschien, ik vind het ook lastig om te vertellen. Zo'n heel lang verhaal. En heel mooi interessant. Als jullie eigenlijk wel kon vertalen in Nederland. Inshallah heel interessant. Omdat het gaat eigenlijk om onzichtbare dingen die wij moeten geloven. In islam. Dus inshallah als jullie nog een keer kijken op YouTube. Wat Ustad Nuruddin net vertelt. En dan misschien aan jullie vragen of jullie mannen vragen. Komt heel veel uit en inshallah versterken onze iman inshallah. Terima kasih. Sebelum kita tutup dengan acara ini, kami mohon mungkin tadi sudah Ustaz penutup, mungkin ada sedikit 1 menit penutup, kata-kata penutup untuk kita, pesan-pesan dan ditutup dengan doa Ustaz. Ya. Terima kasih dari kami, dari pengurus mengucapkan terima kasih sekali. Terima kasih atas kedatangan Ustadz. Dan insya Allah Ustadz besok berangkat langsung ke Belgia. Kemudian dari Belgia ke Den Haag. Dan seterusnya, seperti yang tadi saya sudah share. Mudah-mudahan marilah kita mendoakan Ustadz. Semoga diberi kelancaran dalam sampai kali. Mudah-mudahan diberi kesehatan dengan Ustadz dalam jalannya. Dan kita yang ditinggalkan di sini tetap diberi kekuatan iman Islam. Terima kasih. Mohon maaf atas apabila ada kekurangan. Dan kami persilakan Ustadz untuk doa. Ya. Bapak Ibu semuanya, harapan terakhir saya, harapan terakhir kita semuanya. Kalaulah kita tidak berjumpa lagi, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di alam surga. Kita semua berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi kita disatukan oleh keimanan yang sama. Iman pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman akan kenabian Rasulnya yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita sekarang, Allah kumpulkan kita di alam surga sana. Harapan akhir setiap muslim pasti itu. Tidak berguna apapun di dunia ini kalau kita mati tidak membawa keimanan. Ajarkan keimanan itu kepada orang sekitar kita, anak kita, suami kita, karena itu tugas yang paling pokok dalam agama. Ritual peribadatan itu penting.
Berbuat baik kepada sesama manusia itu penting. Tapi membangun keimanan yang lurus dan kokoh tidak kalah penting. Karena kelak ketika kita mati, pertanyaan pertama yang akan kita dapatkan adalah Man Rabbuk? Who is your God? Siapa Tuhan kamu? Yang mengaku Tuhannya adalah Allah dan istiqomah di jalan Allah tidak akan ragu. Allahu Rabbi. Man nabiyyuk? Muhammadun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup kita selaras dengan apa yang kita imani. Mari kita sama-sama doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya iman dan Islam kita dikuatkan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijaga dari aliran dan keyakinan yang menyimpang. Keluarga kita semoga dijadikan keluarga yang diberkahi oleh rahmatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fina wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil 'alal qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma arzuqna syafa'ata habbika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna suhbatahu wa murafaqatahu fid darain ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka radan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tubarika fi masjidina hadha wa an tubarika jami'a khadamatihi wa talabatihi wa tuwaffiqhu lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah acara tabligh akbar malam hari ini. Kami dari pengurus terima kasih atas kehadiran semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini insya Allah akan menambah kekuatan iman dan Islam kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.